Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan, guru di SMK Bulan Abrol. Jabatan sekarang adalah Kepala Jurusan TSM atau TBSM. Saya kalau mengajarnya mengajar di hampir semua mapel, terutama yang kelas 1, yaitu pelajaran kimia, pelajaran aplikasi pemahaman angka untuk di akuntansi, simulasi digital, dan gambar teknik otomotif. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi tentang virus COVID-19. Nanti kita akan buka slide. Di sana kalian bisa langsung melihat slide-nya. Di sana saya akan menerangkan sesuai dengan slide-nya masing-masing. Ayo kita langsung ke slide-nya. Kilas tentang COVID-19. Materi kali ini tentang COVID, ya anak. Kita lanjut. Apa yang disebut dengan virus corona? Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS yang ditemukan di Timur Tengah, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS yang ditemukan di Cina. Jadi pada tahun 2019 ditemukan lagi itu satu virus, itu corona di Cina dengan nama 2019 nCoV atau yang dikenal dengan COVID-19. Coronavirus 2019 adalah jenis terbaru dari virus corona. Jadi sebelumnya ini memang sudah ada virus corona, itu mulai dari tahun 1930. Ada 8 virus macam virus corona, tetapi 3 berbahaya. Jadi yang lainnya itu dari virus corona antar hewan. Jadi sebelumnya ini sudah ada virus corona, ya, cuma versi yang 2019 belum ada obatnya. Bagaimana proses penyebaran virus corona? Sebelum kita tahu virus corona itu penyebarannya bagaimana? Seringkali virus ini menyebar antar manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Tetes cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya, bahkan dihisap dan serap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya. Sama seperti kalian sakit pilek atau batuk biasa. Jadi namanya kayak gitu. Jadi kalau kalian batuk, hok itu tanpa ditutup, keluarlah cairannya itu dari mulut kalian, terus dipegang oleh orang lain. Nanti orang lain itu akan terkena atau terkena penyakit dari yang kalian sudah buang tadi itu. Lanjut. Gejala infeksi coronavirus itu 14 hari. Gejala ringan itu hidung beringus seperti sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia atau disebabkan oleh virus 2019 nCoV ini, yang menyebabkan gejala seperti demam mungkin cukup tinggi bila pasien menghadapi pneumonia, batuk dengan lendir, sesak napas, nyeri dada, atau sesak saat bernapas dan batuk. Ini gejalanya. Ya, sekarang bagaimana pencegahannya? Sampai saat ini belum ada obatnya, ya. Tapi sudah ada vaksin sekarang. Nah, tapi untuk mencegahnya mungkin bisa pakai vaksin. Tapi vaksin yang dipakai itu sekarang masih karena banyaknya mutasi. Mutasi ini adalah perubahan bentuk dari virus tersebut, dari virus yang awal dari Wuhan terus menjadi yang virus yang terbaru. Mungkin karena polusi atau karena daya tubuh masing-masing dan daya tubuh manusia yang masing-masing berbeda. Jadi itu yang menyebabkan mutasi.
Jadi yang sedangkan untuk vaksin yang dipakai adalah virus yang waktu pertama kali ditemukan, itu yang di Wuhan. Namun setidaknya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko terjangkitnya virus ini. Berikut upaya yang bisa dilakukan. 1. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 2 detik hingga bersih dengan air yang mengalir. Terus memakai hand sanitizer. Kedua, menghindari menyentuh wajah, hidung atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Ketiga, keempat, hindari menyentuh hewan atau unggas yang liar. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Ketiga, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Karena kalau sudah sakit kalian keluar rumah, sama saja kalian menularkan kepada orang lain. Terakhir, kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika memiliki gejala penyakit saluran pernafasan. Kenapa sih kita sekarang harus belajar dari rumah? Karena 1, kalau di Bondo masih zona oranye dan bisa menjadi merah. Mencegah kerumunan massa. Jadi karena siswa berkumpul di sekolah itu, jadi sedangkan kita harus menghindari kerumunan massa. Jadi jaga jarak 1-2 meter. Itu keamanan keselamatan dan kesehatan siswa. Jadi itu juga kenapa belajar dari rumah, yaitu untuk keamanan dan keselamatan dan kesehatan kalian juga. Jadi untuk mungkin awal pelajaran tahun ini kalian tetap belajar dari rumah atau online. Nah, di sini new normalnya. Jadi kalian bisa lihat dari sekolah berangkat menggunakan masker, setelah mandi menggunakan masker. Terus di kelas juga bapak guru dan ibu guru serta kalian juga memakai masker dan menjaga jarak. Ini kurang jaga jaraknya ya. Terus yang di lingkungan kelas di sekolah sama seperti itu, di kantin juga tetap memakai masker dan menjaga jarak ya. Sedangkan waktu pulang juga seperti itu, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan ingat tidak boleh bersalaman. Tuh. Protokol kesehatan COVID. Sering cuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer. Selalu menggunakan masker. Jaga jarak aman 1,5-2 meter. Hindari kerumunan. Perbanyak makan buah dan sayur, vitamin dan mineral. Jaga kesehatan, imunitas pribadi dan olahraga. Yang pertama itu jangan lupa tadi seharusnya ibadah harus tetap, karena semua penyakit itu datangnya dari Allah. Kalau Allah tidak menentukan Allah sakit, maka sakit. Makanya harus dijaga ibadahnya, jangan sampai kalian melupakan ibadah, karena ibadah lebih penting dari ini semua ya. Jadi kalian dengan berwudu saja sudah memakai protokol kesehatan seperti ini ya. Jadi itu setiap ibadah, jaga iman, jaga imun kalian untuk terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Ini pembelajaran tentang COVID ya. Jadi tetap harus jaga, tetap ibadah, tetap hidup sehat ya. Yang penting jangan keluar rumah dulu, karena sekarang lagi begitu jadi lagi penyebaran COVID begitu signifikan. Jadi kalian tetap di rumah, jangan keluar kalau ada perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.